Pernah nggak sih Anda lihat sebuah perusahaan yang labanya anjlok, tapi anehnya sahamnya malah direkomendasikan buat dibeli? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah strategi yang sangat menarik dari PT SSA Industri Indonesia, atau kita sebut saja ESA. Mereka ini lagi bertaruh besar-besaran pada energi biru. Oke, jadi ini dia teka-tekinya. Laporan keuangan terbaru SSA itu menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Tapi para analis pasar kok malah kompakan bilang sahamnya bagus banget. Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Yuk kita dalami bareng-bareng. Coba lihat ini. Di satu sisi, kita lihat laba bersihnya turun 37%. Di sisi lain, analis pasar justru ngasih rating sangat beli dengan potensi kenaikan hampir 40%. Nah, inilah kontradiksi yang akan jadi pusat pembahasan kita kali ini. Oke, sebelum kita ngomongin masa depan, kita harus lihat dulu kenyataannya sekarang. Mari kita periksa tantangan finansial yang lagi dihadapi SSA. Kalau kita lihat data keuangan selama 9 bulan terakhir, memang kelihatannya cukup menantang. Pendapatannya turun 13%, dan yang bikin lebih deg-degan, laba bersihnya anjlok sampai 37%. Angka-angka ini wajar banget kalau bikin para investor jadi bertanya-tanya. Nah, pertanyaannya kan, kenapa bisa turun? Menariknya, ini bukan karena operasional perusahaan yang buruk loh. Penyebab utamanya justru datang dari luar, yaitu karena harga komoditas global, terutama amonia, lagi anjlok. Jadi ini lebih karena faktor pasar. Tapi di tengah tantangan ini, ESA justru membangun fondasi yang super kokoh. Mereka mengambil satu langkah penting yang jadi titik balik. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Inilah kuncinya, di kuartal ketiga tahun 2025, ESA mengumumkan kalau mereka berhasil melunasi seluruh utang perusahaan. Betul, utangnya sekarang nol. Ini pencapaian yang luar biasa. Dan ini ngasih mereka keleluasaan finansial yang sangat besar untuk langkah selanjutnya. CEO-nya sendiri, Kanish Klaroya, bilang kalau posisi bebas utang ini bukan akhir, tapi justru garis start untuk sebuah perubahan strategis yang masif. Bebas dari utang itu ibaratnya modal perang mereka buat maju. Dengan kebebasan finansial ini, ISSA jelas nggak cuma mau diem aja. Mereka siap buat bertransformasi dengan sebuah taruhan yang sangat besar pada masa depan energi bersih. Jadi mereka punya dua jagoan utama. Yang pertama amonia biru, dan yang kedua adalah bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau yang biasa disingkat SAF. Dua pilar inilah yang akan jadi penopang masa depan perusahaan. Jadi, amonia biru itu apa sih? Gampangnya begini, SSA mengambil gas alam, diolah jadi amonia. Tapi ada satu langkah kunci yang beda. Emisi karbon yang dihasilkan dari proses itu nggak dibuang ke atmosfer, tapi ditangkap dan disimpan di bawah tanah. Hasilnya, bahan bakar rendah karbon yang lagi dicari-cari banget di pasar dunia. Dan jangan salah, ini bukan proyek main-main. Skalanya raksasa, dengan mitra internasional sekelas JOGMC dari Jepang dan Mitsubishi. Targetnya, proyek ini sudah mulai beroperasi di akhir tahun 2027. Taruhan kedua mereka, SAF, ini juga nggak kalah keren. Ini adalah bahan bakar jet yang ramah lingkungan, yang dibuat dari minyak jelantah. Proyek ini menempatkan ESA sebagai salah satu pionir di pasar aviasi hijau di Indonesia, yang potensinya luar biasa besar. Oke, strateginya kedengeran ambisius ya, tapi pertanyaannya, gimana cara ESSA bersaing dengan para raksasa energi milik negara? Nah, disinilah letak keunikan dan keunggulan kompetitif mereka. Coba kita lihat perbedaannya. Jelas banget. Sementara perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN fokus mengembangkan hidrogen hijau untuk pasar dalam negeri, SSA justru menciptakan jalurnya sendiri. Mereka pakai keahlian kimia mereka untuk produksi amonia biru yang targetnya adalah pasar ekspor global. Intinya adalah, ISSA itu nggak mau bersaing head-to-head. Mereka memainkan permainan yang benar-benar berbeda, menyasar pasar internasional yang lagi haus-hausnya sama energi rendah karbon. Nah, sekarang semua kepingan puzzle-nya mulai menyatu. Mari kita kembali ke teka-teki awal kita dan pecahkan. Inilah jawabannya. Kenapa para analis begitu optimis di tengah laporan keuangan yang kelihatannya lagi turun? Para analis ini melihat apa yang kita bahas barusan. Mereka melihat strategi jangka panjang yang sangat jelas dan visioner. Itulah kenapa konsensus mereka bulat. Strong buy, dengan potensi kenaikan harga yang sangat signifikan. Mereka nggak cuma lihat kinerja kuartal ini, tapi jauh ke depan.
Jadi, para analis ini nggak terjebak sama naik turunnya harga komoditas jangka pendek. Mereka melihat gambaran besarnya, sebuah perusahaan yang sehat secara finansial karena bebas utang, dan secara cerdas sedang memposisikan ulang dirinya untuk menjadi pemain kunci di masa depan energi global. Inilah alasan utama optimisme mereka. Jadi kesimpulannya begini, angka-angka keuangan ESA saat ini memang mencerminkan kondisi pasar yang sulit, tapi langkah-langkah strategis mereka yang berani dan terukur justru membuat para analis bertaruh besar pada masa depan perusahaan ini. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah taruhan pada si biru ini akan benar-benar menjadi kunci kemenangan ESA di dekade mendatang?